Pendekar Pedang bab 180-183. Wang Sao dan generasi kedua kaya lainnya mencibir berlebihan. Haha, anak ini pikir dia siapa yang berani berdiri saat ini. Istrinya tidak cukup baik, jadi dia tidak berpikir dia bisa bersaing dengan Fenceng Group. Ayo bertarung. Zhou Wenbin di samping mencibir dengan sinis. Qin Fan, kamu benar-benar sia-sia. Tahukah kamu bahwa jika kamu berdiri saat ini, kamu hanya akan menyakiti ibumu? Kamu benar-benar banyak bicara. Kamu sampah. Di tengah kerumunan, Chu Tianxiong, Chen Heida, dan para petinggi yang diselamatkan oleh Qin Fan di rumah Zheng semuanya mengubah ekspresi mereka. Ternyata Tuan Qin ternyata adalah tuan muda dari grup Nianqi. Orang-orang di sekitar telah mengidentifikasi identitas dangkal Qin Fan, tetapi mereka tidak tahu identitas tersembunyi Qin Fan. Chu Tianxiong tiba-tiba berdebar di dalam hatinya, ini rusak. Dia ingat bahwa ketika orang lain memarahi Qin Fan barusan, dia juga memarahinya, dan dia yang paling bahagia. Chen Heida di sebelahnya juga memiliki garis hitam di kepalanya, orang ini juga baru saja memarahi dengan riang. Itu sangat jauh, Tuan Qin pasti tidak bisa mendengarnya. Keduanya berdoa diam-diam di dalam hati mereka. Wajah cantik dan dewasa Su Qing tiba-tiba berkerut menjadi bola, dia memandang Qin Fan dan berteriak dengan cemas, Xiao Fan, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat kembali, ini bukan urusanmu di sini. Li Nianqi juga memberi Qin Fan tatapan tajam, dengan raut wajahnya. Dia benci besi tapi bukan baja, dan jika dia berdiri saat ini, selain malu untuk menemaninya, itu juga akan membuat orang mengenalinya sebagai pria itu. Kamu anak-anak, bermainlah selagi kamu dewasa, jangan ikut campur dalam urusanmu sendiri. Li Nianqi mengatakan ini dengan sengaja, berharap orang-orang kaya dan terkenal ini akan keberatan dengan wajah dan tidak sepengetahuannya. Seorang anak. Tanpa diduga, Qin Fan sama sekali tidak melihat niat baik Li Nianqi, dan tersenyum ringan, Bu, jika aku pergi, tidak ada yang akan membantumu melewati krisis. Meskipun suara Qin Fan tidak keras, tetapi, di aula yang sunyi, semua orang dapat mendengar dengan jelas. Haha, anak ini sangat pandai menyombongkan diri. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Seorang siswa SMA seharusnya berbohong tentang penyelesaian krisis grup Nianqi. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Aku tidak menyangka Li Nianqi, seorang wanita kuat di pusat perbelanjaan, akan melahirkan anak yang tidak berguna. Sayang sekali. Orang-orang kaya dan terkenal di aula saling mengejek, menyaksikan Qin Fan diam-diam gemetar kepala mereka dengan jijik. Tidak ada yang akan percaya bahwa seorang siswa sekolah menengah dapat menyelesaikan krisis grup Nianqi, kecuali Tuan Muda Lu atau Pangeran Kedua Wang. Di kamp generasi kedua yang kaya, Wang Sao, Zhou Wenbin dan yang lainnya bahkan melebih-lebihkan ekspresi mereka dan membuat ejekan yang keji. Haha, apakah kamu mendengar? Sampah itu mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan krisis grup Nianqi. Dia pikir dia siapa? Seorang penyelamat. Aku benar-benar tertawa. Bahkan Wang Jianlin, yang berada di sebelah Lu Wanhao, memandang Qin Fan. Dia juga menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik, Saudara Li, kali ini benar-benar berkat pengingat Anda. Ada tuan muda yang keren di grup Nianqi. Di masa depan, putra yang tidak layak telah lahir. Li Fengcheng tertawa bangga, dia sama sekali tidak menganggap serius Qin Fan, seorang siswa sekolah menengah, bahkan jika dia mengenal beberapa orang, seberapa mampu dia. Wajah Li Nianqi memerah ketika dia mendengar kata-kata kasar dan kejam itu datang dari sekelilingnya, dan dia sangat marah karena Qin Fan tidak mendengarkan kata-katanya. Anakmu benar-benar mengecewakanku, apakah kamu ingin membuatku kesal? Melihat Li Nianqi marah, Su Qing cemas, dan buru-buru berkata, Xiao Fan, kamu patuh, cepat kembali, ketua melakukan ini, itu saja demi kebaikanmu sendiri. Qin Fan masih memiliki ekspresi acuh tak acuh, memandang Su Qing dengan sedikit senyum, dan berkata dengan ringan, Saudari Su Qing, bukankah kamu mengatakan bahwa aku tumbuh dewasa? Kamu dulu melindungiku, sekarang aku harus melindungi kalian. Bu, jangan khawatir, dengan aku di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyentuh grup Nianqi. Su Qing tampak tak berdaya,
Meskipun penampilan Qin Fan di AV Banquet mengejutkannya, dan bahkan putra kedua Wang menunjukkan kesopanannya yang luar biasa. Namun, Su Qing tidak berpikir itu adalah kemampuan Qin Fan, karena dia terlalu akrab dengan Qin Fan, dan dia tahu bahwa putra kedua Wang tidak mungkin memperlakukannya dengan sangat hormat hanya karena Qin Fan. Di matanya, Qin Fan masih bocah besar yang suka bermain dan main-main. Wajah Li Nianqi menjadi marah karena marah. Jika dia tidak berada di depan umum, dia akan mencengkeram telinga Qin Fan dan mengusirnya. Li Fengcheng tiba-tiba menunjuk ke arah Qin Fan, dan berteriak dengan tajam, "Kamu bajingan, kapan konferensi Wanxiang akan membicarakanmu, bocah? Yang belum berambut, dan kamu tidak malu untuk berbicara di sini. Karena kamu kurang pendidikan, maka aku akan mendisiplinkan kamu untuk orang tuamu. Satpam, usir dia untukku." Tao tua itu membanting nafas yang kuat keluar dari tanah, dan dia menggulung lengan bajunya dan hendak naik dan menidurinya. Sebuah tangan menariknya dari belakang. Qin Fan berkata dengan tenang, "Sampai saat terakhir, cobalah untuk menggunakan kekuatan sesedikit mungkin. Ini adalah konferensi Wanxiang, dan para pejabat pasti akan memperhatikannya." Qin Fan tidak ingin menarik perhatian para pejabat untuk saat ini. Pendeta Tao tua itu menundukkan kepalanya tanpa daya, "Ya." Qin Fan memandang Li Fengcheng dan tersenyum main-main, "Karena dia ingin bermain, maka aku akan bermain dengannya." Qin Fan mengambil anggur merah di atas meja dan menuangkannya sendiri gelas. "Fengcheng ketua grup, kan? Karena kamu mengatakan aku kurang ajar, apakah kamu berani bertaruh denganku?" Li Fengcheng mencibir dengan jijik, "Apa yang kamu pertaruhkan?" Qianhe tidak hanya senior, tetapi juga berstatus tinggi, bahkan di tempat para petinggi berkumpul seperti konferensi Wanxiang, dia cukup untuk masuk dalam 10 besar. Namun, senior di dunia bisnis seperti itu juga sangat menghormati Tuan Muda Nianqi Group yang keren itu. Untuk apa sebenarnya ini? Mungkinkah anak itu memiliki beberapa kartu hall kuat yang tidak diketahui? Generasi kedua Wang Shao dan Zhou Wenbin yang kaya terkejut, tetapi pada saat yang sama gigi mereka gatal karena kebencian. Sialan, apakah kepala tua ini ditendang oleh keledai? Berdiri untuk mendukung grup Nianqi saat ini, mencari kematian. Dia gila untuk mendukung secara gratis. Saya pikir dia adalah orang tua gila. Di meja No. 1, mata Lu Wan Hao kejutan menghilang, digantikan oleh kerutan dalam pikiran. Tuan Muda Lu menyipitkan matanya dan mulai menatap Qin Fan dengan serius. Adapun Lu Tianjiao, dia tercengang, mulut kecilnya setengah terbuka karena terkejut, dan dia bisa memasukkan sosis ham ke dalamnya. Jika kebetulan Chu Tianxiong maju, tetapi Qi Qianhe juga berdiri untuk membantunya, itu akan menarik. Wajah Li Fengcheng sangat jelek, dia memelototi Qi Qianhe, dan mengutuk dengan keras, "Abadi, apakah kamu ingin menjadi musuhku juga?" Qi Qianhe mengabaikannya. Dibandingkan dengan metode Tuan Qin menghancurkan keluarga Zheng sendirian, Li Fengcheng adalah kentut. Li Fengcheng membanting tinjunya ke atas meja dengan marah, menatap Qin Fan dengan wajah muram, menggertakkan giginya dan menggeram, "Tidak cukup, aku tidak percaya, akan ada orang ketiga yang berdiri." Itu seperti memukul wajahnya dengan sengaja. Luo Shengdong, kota Sanyang, bersedia mendukung grup Nianqi secara gratis. Fang Tianlong, Luo Shan, bersedia mendukung grup Nianqi secara gratis. Chen Heida, King Su, bersedia mendukung grup Nianqi secara gratis. Satu demi satu suara tegas dan tegas bergema di aula. Semua petinggi dari 18 kota di dinasti Han Timur berdiri dan berbaris dalam 2 tim di aula. Mereka berjalan ke Qin Fan bersama dan membungkuk ke arah Qin Fan. Luo Chengdong bertemu Tuan Qin. Chen Heida memberi hormat kepada Tuan Qin. Fang Tianlong memberi hormat kepada Tuan Qin. Seorang bos terkenal menghormati Qin Fan seperti seorang pelayan. Lebih dari selusin petinggi, bersama dengan orang kaya yang melekat pada mereka, berjumlah 40 atau 50 orang, membungkuk dan memberi hormat kepada Qin Fan dengan rapi. Qin Fan sedikit tersenyum, tetapi masih tidak bangun, hanya berkata dengan ringan, "Sama-sama, terima kasih atas kerja keras Anda." "Terima kasih, Tuan Qin. Ini yang harus kita lakukan." Semua orang menjawab serempak, dan seluruh aula terguncang.
Semua gemetar. Terkejut. Kejutan yang tak tertandingi. Penonton terdiam. Jarum jatuh bisa didengar. Li Fengcheng ketakutan, seolah-olah dia telah memakan lalat, menonton adegan ini dengan kesakitan. Lu Wanhao mengerutkan kening, menatap Qin Fan yang masih duduk kokoh di kursi, dengan ekspresi serius di wajahnya. Mata menyipit Tuan Muda Lu melebar dalam sekejap, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Tapi kekuatan macam apa yang dia miliki untuk membiarkan begitu banyak tembakan besar membantunya dengan risiko bertarung dengannya? Grup Fengcheng. Tuan Muda Lu tidak dapat mengetahuinya bahkan jika dia mematahkan kepalanya. Lu Tianjiao tidak bisa mengetahuinya lebih dari dia. Mulut ceri kecilnya, yang sudah setengah terbuka karena syok, sekarang terbuka lebih lebar. Tadi saya bisa memasukkan sosis ham, tapi sekarang saya bisa memasukkan telur selain sosis ham. Sialan, ternyata dia tidak mengandalkan keluarga Lu saya, dia sudah siap. Ini pria yang sangat licik, dia menipu kita semua. Nona Lu memelototi Qin Fan dengan getir, seolah-olah orang yang berbahaya itu adalah Qin Fan. Para direktur grup Nianqi, yang dipimpin oleh Zhou Jie, semuanya tampak jelek. Awalnya mengira dengan kepergian mereka, grup Nianqi pasti akan bangkrut. Saya tidak menyangka begitu banyak petinggi tiba-tiba melompat keluar untuk mendukung grup Nianqi, dan mereka mendukung grup Nianqi secara gratis. Dukungan gratis. Artinya, mereka semua akan menjadi mitra tetap Nianqi Group di masa depan. Orang-orang ini, kecuali Jiang Yang, menutupi seluruh dinasti Han Timur. Kekuatan gabungan mereka cukup untuk menghancurkan grup Fengcheng. Dengan kekuatan dan dukungan seperti itu, grup Nianqi pasti akan meningkat di masa depan. Maka harga saham mereka tentu saja akan naik mengikuti arus. Beberapa direktur yang sebenarnya tidak ingin mengkhianati grup Nianqi, tiba-tiba merasa hijau karena penyesalan. Wang Shao, Zhou Wenbin, dan generasi kedua kaya lainnya bahkan otak mereka membeku di tempat, menyaksikan adegan ini dengan kaget dan tidak percaya, bahkan melupakan kemampuan untuk berpikir. Bahkan Su Qing dan Li Nianqi mau tidak mau melebarkan mata mereka dengan rasa tidak percaya. Dengan kata-kata Qin Fan, bos besar dari 18 kota di Handong menanggapi satu demi satu, belum lagi Li Fengcheng, bahkan Lu Wanhao pun tidak bisa melakukannya. Semua orang mematuhi satu kata, dan satu orang menguasai Handong. Pria muda yang sedang duduk dengan tenang dan tenang itu, sepertinya diselimuti lapisan kabut saat ini, membuat orang gentar. Tatapan Qin Fan tiba-tiba beralih ke Li Nianqi, yang lamban di samping, itu ibuku. Bos besar segera berbalik dan memberi hormat pada Li Nianqi, saya bertemu Ketua Li. Su Qing dan Li Nianqi tersentak kaget. Ambil nafas. Ketua, aku tidak sedang bermimpi. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Qing menatap kosong pada semua yang ada di depannya, merasa tidak nyata. Lusinan petinggi terkenal memberi hormat dengan rapi, adegan ini juga terasa tidak nyata bagi Li Nianqi. Melihat begitu banyak bos besar yang bersedia membantunya terlepas dari kepentingannya sendiri, Li Nianqi akhirnya melepaskan jubah wanita perkasa saat ini. Air mata menggenang di matanya yang bersemangat, dan dia buru-buru berteriak kepada Qin Fan, Xiao Fan, cepat datang dan terima kasih semua tetua atas bantuan mereka. Qin Fan tersenyum tipis, dan duduk diam di kursinya. Biarkan dia berterima kasih kepada orang-orang ini, saya khawatir mereka tidak akan berani menerimanya. Bos besar terkejut dengan kata-kata Li Nianqi, Chen Heida buru-buru berkata sambil tersenyum, Ketua Li, tolong jangan sopan kepada kami hanya tidak terlalu suka intimidasi grup Fengcheng. Tianlong juga tertawa dan berkata, ya, saat jalannya sulit, tarik pedangmu untuk membantu. Direktur Li tidak perlu sopan kepada kami. Melihat wajah ketakutan para bos ini, Li Nianqi tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Fan, tidak dapat menahannya, dan bertanya, Xiao Fan, tidakkah kamu akan menjelaskannya kepadaku? Qin Fan berkata dengan nada main-main tersenyum, Bu. Tidak ada yang perlu dijelaskan, mereka bersedia membantu Anda, untuk membuktikan bahwa kepribadian Anda cantik dan kuat. Li Nianqi memutar matanya ke arahnya, mengetahui bahwa bocah ini tidak mau mengatakan apa-apa. Ada terlalu banyak orang di sini,
jadi tidak mudah baginya untuk terus bertanya. Qin Fan tidak memberinya waktu untuk terus bertanya, menoleh dan melirik Li Fengcheng, dan berkata dengan acuh tak acuh, hasilnya telah diputuskan, dan taruhan dapat dipenuhi. Mata semua orang langsung terfokus pada Li Fengcheng. Wajah yang terakhir pucat pasi, dan giginya hampir digerogoti. Memintanya untuk bersujud dan meminta maaf kepada Li Nianqi di depan umum lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Nak, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki rencana dan trik seperti itu. Bersamamu. Li Fengcheng mencibir cemberut, tapi dia tidak panik sama sekali. Aku akui, jika hari ini hanya aku, kamu pasti sudah menang. Biarkan kami semua meremehkan Anda, tetapi hari ini, grup Nianqi pasti akan dihancurkan, dan Anda masih tidak dapat mengubah apapun. Taruhan saya untuk duduk di sini dan bertanya, siapa yang mau membantu saya? Jika ada kurang dari 10 orang yang berdiri, saya akan kalah. Li Fengcheng tertawa menghina dan berkata, hahaha, bagus sekali. Membangkitkan minat saya yakin Anda, tetapi masing-masing dari 10 orang ini pasti bernilai lebih dari 100 juta. Jika Anda memanggil 10 pelayan, mungkinkah Anda ingin mengandalkan mereka untuk membantu grup Nianqi? Apakah Anda lulus krisis? Hahaha. Ada ledakan tawa dari kerumunan, dan semua orang memandang Qin Fan dengan sombong, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan monyet. Li Nianqi memberikan 51% sahamnya, tetapi tidak ada yang berani berdiri untuk membantunya. Bagaimana mungkin seorang siswa sekolah menengah dapat menemukan 10 pembantu hanya dengan satu kalimat? Kecuali jika kepala 10 orang ini ditendang oleh keledai. Chu Tianxiong, yang berdiri di tengah kerumunan, tiba-tiba menggerakkan mulutnya dan menatap Li Fengcheng dengan kasihan. Bos lainnya yang mengetahui identitas Qin Fan juga memandang Li Fengcheng dengan mencibir, menunggu untuk melihat leluconnya. Qin Fan berkata dengan ringan, oke, kalau begitu seperti yang Anda katakan. Li Fengcheng mencibir, oke, apa taruhannya? Saya tidak tertarik bertaruh terlalu kecil. Qin Fan mengangkat kepalanya, meminum anggur di gelasnya. Suara itu tenang dan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun emosi. Jika saya kalah, grup Nianqi akan menyerahkan saya. Jika kamu kalah, berlutut dan bersujud di depan ibuku untuk meminta maaf. Li Fengcheng mencibir, nak, aku pasti tidak akan kalah tapi, bisakah kamu menjadi penguasa grup Nianqi? Su Qing buru-buru membujuk Xiao Fan, berhenti main-main, cepat kembali, kamu benar-benar tidak dapat membantu dengan hal-hal di sini. Qin Fan menatap Su Qing tersenyum tipis, jangan khawatir, Sister Su Qing, saya punya ukuran sendiri. Bu, tolong percayalah padaku kali ini. Li Nianqi akan disalahkan, tetapi melihat senyum di wajah Qin Fan, dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk mempercayai Qin Fan tanpa syarat. Oke. Aku percaya padamu. Li Fengcheng, biarkan putraku bertaruh denganmu. Setelah berbicara, Li Nianqi tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa mengatakan kata-kata yang keterlaluan itu? Apakah saya baru saja menjadi gila? Qin Fan sedikit tersenyum, terima kasih, Ibu. Tentu saja, Qin Fan yang menggunakan kultivasinya untuk memengaruhi pemikiran Li Nianqi. Jika tidak, Li Nianqi pasti tidak akan setuju. Namun, sekarang masalah telah sampai pada titik ini. Tidak mungkin bagi Li Nianqi untuk menarik kembali kata-katanya. Li Fengcheng tertawa penuh semangat, oke, Li Nianqi, sepertinya kamu telah mencapai titik di mana kamu pergi ke dokter tanpa pandang bulu untuk keadaan darurat, dan kamu bahkan mempercayai kata-kata anak pesolekmu. Hahaha. Nak, ayo kita mulai. Di meja 1, Wang Qinglin dan Zhao Haihua memandang Qin Fan dengan jijik. Aku benar-benar tidak tahu dukungan apa yang dimiliki anak ini, tapi dia masih sangat tenang sekarang. Lu Tianjiao, yang duduk di sebelahnya, memandang Qin Fan dengan jijik, dan mencibir ke dalam, dukungannya adalah lu kami keluarga. Tepat pada waktunya, Qin Fan menatapnya. Lu Tianjiao pura-pura tidak melihatnya, tetapi mencibir di dalam hatinya, kamu sangat naif. Jika kakek berjanji padamu, apakah keluarga lu akan berdiri untuk menyelamatkanmu? Silakan dan bermimpi aku akan menunggu dan melihat betapa memalukannya dirimu.
Pada saat ini, semua mata tertuju pada Qin Fan. Qin Fan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dengan tenang, meletakkan botolnya, dan berbicara perlahan, dengan suara tidak tergesa-gesa, siapa yang mau membantu saya? Tidak satu kata lagi, satu kata tidak kurang, persis seperti kalimat yang disetujui oleh Li Fengcheng. Semua orang tidak dapat menahan napas, meskipun mereka tidak percaya bahwa seseorang akan benar-benar berdiri. Jantung Su Qing akan naik ke tenggorokannya, dan dia mengepalkan tangan batu gioknya tanpa sadar. Li Nianqi tanpa ekspresi, tapi buku-buku jarinya memutih. Aula itu sangat sunyi, tidak ada yang berdiri sama sekali. Haha, nak, kulit sapimu meledak. Zhao Haihua tertawa keras. Semua orang kaya dan terkenal di aula menggelengkan kepala dengan jijik. Di antara generasi kedua yang kaya, Wang Shao mencibir dengan jijik di wajahnya. Sampah, kamu pikir kamu siapa? Penyelamat. Saya benar-benar berpikir seseorang akan mendengarkan Anda. Generasi kedua yang kaya lainnya juga mulai tertawa keras. Zhou Wenbin semakin sombong. Lu Wanhao tersenyum tanpa emosi, menatap Qin Fan seolah melihat semut yang tidak penting. Tuan Muda Lu langsung menganggap Qin Fan sebagai udara, orang seperti ini sama sekali tidak layak menjadi lawannya. Lu Tianjiao hampir tertawa terbahak-bahak, dia serius. Haha, aku ingin tertawa. Dia benar-benar berpikir bahwa keluarga Lu akan berdiri dan membantunya, sungguh konyol. Li Fengcheng tersenyum dingin, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Wajah, bagaimana? Tanda tanya. Bagaimana kalau menelepon lagi? Haha. Ada ledakan tawa di aula. Dongsu Chu Tianxiong bersedia melakukan segalanya untuk membantu grup Nianqi. Anjing tua itu memandang ke arah kerumunan dengan jijik, melangkah keluar, dan langsung mendatangi Qin Fan, membungkuk dan memberi hormat. Tuan Qin, Chu Tianxiong sangat sopan. Qin Fan tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk ringan sebagai jawaban. Cibiran di wajah semua orang tiba-tiba membeku. Li Fengcheng menatap Chu Tianxiong dengan ekspresi muram, tatapannya seperti binatang pemakan manusia, ingin mengunyah Chu Tianxiong berkeping-keping. Wang Shao, Zhou Wenbin, dan generasi kedua kaya lainnya juga tercengang, menatap Chu Tianxiong dengan tak percaya. Lu Tianjiao juga membuka mulutnya sedikit, menatap Chu Tianxiong dengan curiga. Bahkan Li Nianqi dan Su Qing tercengang, menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Bahkan Lu Wanhao memiliki kilatan keterkejutan di matanya. Setelah beberapa saat, semua orang bangun. Chu Tianxiong dari Dongsu. Saya pernah mendengar bahwa ini adalah ular kepala Dongsu, yang dikenal sebagai kakak laki-laki Dongsu. Tapi, apakah kakak Dongsu yang terkenal ini gila? Mengapa dia begitu menghormati tuan muda yang kaya? Bahkan berani berdiri dan mendukung grup Nianqi dengan risiko bersama grup Fengcheng. Juga, apakah Anda memperhatikan bahwa Chu Tianxiong memberi hormat kepada anak itu, tetapi anak itu hanya mengangguk ringan dan berkata tidak ada tanggapan positif. Masuk akal jika seseorang bersedia untuk berdiri dan mendukung grup Nianqi saat ini, dan dia harus berterima kasih, tetapi dia tidak melakukannya, apa artinya ini? Semua orang bingung. Li Fengcheng menatapnya dengan wajah ganas. Chu Tianxiong, apakah kamu benar-benar akan bertarung melawan grup Fengchengku? Dia berjalan ke arah Li Nianqi dan mengangguk sambil tersenyum. Chu mendengar tentang nama grup Nianqi ketika dia berada di Dongsu, dan hari ini dia akhirnya cukup beruntung untuk bertemu dengan pemiliknya. Sungguh menakjubkan. Saat merawat Li Nianqi, Chu Tianxiong tidak menyukainya sangat hormat, sapa saja sambil tersenyum. Li Nianqi menyesali bahwa dia telah menyetujui omong kosong Qin Fan untuk beberapa alasan barusan, tetapi dia tidak menyangka seseorang akan benar-benar berdiri. Setelah beberapa saat keheranan, Li Nianqi bereaksi dengan cepat. Dia berkata tidak rendah hati atau sombong, Li Nianqi dari grup Nianqi, terima kasih Tuan Chu atas kebaikan Anda. Setelah berbicara, dia menatap Qin Fan yang sedang duduk di kursi dengan wajah polos, penuh kecurigaan. Chu Tianxiong berjalan ke Qin Fan dan berdiri di samping dengan hormat, seperti seorang kasim di sebelah kaisar. Taois tua itu mengerutkan bibirnya dan meliriknya, lalu mengangkat kepalanya dengan bangga,
aku tahu kamu akan menjadi yang pertama berdiri, penjilat anjing tua. Semua orang diam-diam menebak di dalam hati mereka. Ada apa dengan Chu Tianxiong ini? Apakah ini kecelakaan, atau hanya kebetulan anak itu menangkapnya karena sesuatu, jadi dia harus berdiri dan membantunya? Tidak dijelaskan sama sekali. Wajah Li Fengcheng suram, dingin dia menatap Qin Fan dengan dingin, wah, kamu beruntung. Tapi dia sendiri tidak cukup, kami telah menyetujui 10 orang. Apalagi mereka pasti lebih berharga dari 100 juta. Baru saja dia selesai berbicara, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di aula. Qing Yang Qianhe bersedia mendukung grup Nianqi secara gratis. Qianhe, mengenakan setelan tang merah dan dengan rambut setengah putih, berjalan perlahan di depan Qin Fan dan membungkuk memberi hormat, saya telah bertemu Tuan Qin. Qin Fan masih hanya mengangguk sedikit. Qianhe berjalan ke Li Nianqi lagi, dan berkata sambil tertawa, Ketua Li memang layak menjadi wanita kuat yang dikabarkan di seluruh lingkaran bisnis Handong, dan dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya ketika saya melihatnya hari ini. Qianhe adalah orang terkaya di Qingyang, lebih dari Chu Tianxiong, pamornya bahkan lebih tinggi, bahkan sebanding dengan Li Fengcheng, dan dia berusia awal 60-an, seorang senior di dunia bisnis. Namun senior di dunia bisnis ini berinisiatif untuk bersikap sopan kepadanya, yang membuat Li Nianqi merasa tersanjung. Dia buru-buru membungkuk dan memberi hormat, Li Nianqi telah bertemu Tuan Qi, nama Tuan Qi, Li Nianqi juga sangat terkenal. Keduanya mengucapkan beberapa kata sopan, Qian mengucapkan selamat tinggal, berjalan ke sisi Chu Tianxiong, dan berdiri dengan dia. Li Nianqi dan Su Qing saling memandang, lalu menatap Qin Fan yang masih tenang, dengan lebih banyak keraguan di mata mereka. Apa yang terjadi? Qianhe adalah orang terkaya di Qingyang, jauh lebih kuat dari Chu Tianxiong. Dia milik pengusaha senior. Bagaimana dia bisa begitu sopan kepada pria itu? Kenapa ini? Sekelompok orang kaya dan terkenal penuh dengan keraguan, mereka tidak dapat mengetahuinya, tidak peduli bagaimana mereka berpikir, mereka menggaruk kepala dengan cemas. Mendengar ini, semua orang di aula tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Kekuatan komprehensif kota Jiangyang menempati urutan kedua setelah grup Fengcheng dari keluarga Lu, tetapi itu hanyalah pion. Lalu siapa sebenarnya dalang di baliknya? Ekspresi Qin Fan tidak berubah sama sekali, seperti yang diharapkannya. Ekspresi Li Nianqi dan Su Qing menjadi gelap. Seperti yang diharapkan, di belakang Li Fengcheng, ada pria yang lebih kuat di belakang layar. Li Fengcheng tiba-tiba menghela nafas, dan menatap Lu Wanhao yang telah duduk dengan kokoh di Diao Yutai, kakak Lu, sepertinya aku masih jauh tertinggal kamu. Giliranmu. Lu Wanhao berdiri perlahan, berjalan ke panggung di depannya, dan melirik kerumunan yang tercengang dengan senyum di wajahnya. Semuanya, Tuan Lu akan menghancurkan grup Nianqi hari ini, saya harap semua orang dapat melakukannya dengan nyaman. Penonton terdiam. Semua orang tercengang, ternyata orang yang ingin menghancurkan grup Nianqi adalah keluarga Lu. Tidak mengherankan. Dengan kekuatan keluarga Lu, mereka secara alami dapat merekrut grup Jianlin di Sihai. Namun, bahkan orang terkaya di Lu mungkin tidak dapat menekan kerjasama dari begitu banyak bos besar. Setelah Lu Wanhao selesai berbicara, dia memandang Qin Fan dan berkata dengan acuh tak acuh, nak, kamu benar-benar mengejutkanku, jika kamu tidak melakukannya muncul tiba-tiba, saya tidak perlu muncul sama sekali. Namun, apakah Anda pikir Anda dapat mempertahankan grup Nianqi Anda dengan gerombolan ini? Anda tidak dapat mengubah apapun, grup Nianqi akan dihancurkan. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari keluarga Lulu. Wanhao saya bertepuk tangan, dan tiba-tiba berteriak, kakak ketiga, keluar. Pintu samping panggung tiba-tiba terbuka, dan seorang pria paruh baya berusia awal 40-an, mengenakan jas hitam, berjalan ke atas panggung dengan senyum di wajahnya, berdiri bahu-membahu dengan Lu Wanhao dan berdiri. Segera, seseorang berseru, itu, wakil sekretaris Lu Wanian. Ini adalah orang yang sering menjadi berita, dan orang kaya dan terkenal di Jiangyang secara alami akan mengenalinya. Ya Tuhan, Lu Wanian, kami tidak pernah tahu tentang hal sebesar ini.
sebenarnya adalah adik ketiga dari orang terkaya Lu. Keluarga Lu ini menyembunyikannya dengan sangat baik. Semua orang terkejut. Lu Wanian tersenyum kepada orang banyak, apakah kamu tidak terkejut? Hehe, saya adalah anak tertua ketiga di keluarga Lu, dan orang terkaya di Lu adalah kakak laki-laki saya. Wajah Zhou Jie dan direktur lainnya tiba-tiba menjadi berpuas diri lagi. Dengan status Lu Wanian dan grup Marriott Lu Wanhao, kombinasi kekuatan yang kuat benar-benar tak terkalahkan. Hehe, Brother Zhou, kamu benar. Grup Nianqi hancur hari ini. Untungnya, kami memilih untuk pergi bersamamu. Ya, ini benar-benar berkat Brother Zhou. Direktur segera mengubah sikapnya. Wang Shao dan Zhou Wenbin, generasi kedua yang kaya, juga merasa lega. Haha, ternyata keluarga Lu yang ingin menghancurkan grup Nianqi. Qin Fan, apakah menurutmu memanggil beberapa petinggi dari tempat lain dapat membantu grup Nianqi menyelesaikan krisis? Silakan bermimpi. Sebenarnya adalah putra orang terkaya di Lu Brother, kekuatan keluarga Lu terlalu menakutkan. Ekspresi bahagia Li Nianqi yang awalnya bahagia tiba-tiba berubah menjadi serius. Aku tidak pernah menyangka bahwa Lu Wanian sebenarnya adalah adik laki-laki Lu Wanhao. Keluarga benar-benar menakutkan. Di Jiangyang, satu-satunya orang yang bisa menahan Lu Wanian adalah Kong Yut, sekretaris kota. Dikatakan bahwa Kong Yut masih menjadi anggota keluarga Kong di Timur Shandong, terlepas dari latar belakang dan status keluarganya, dia terus menghancurkan Lu Wanian. Sayang sekali tidak ada yang bisa mengundang orang besar seperti Kong Yut, dengan status dan statusnya, dia pasti tidak akan pamer karena perbandingan di antara beberapa pengusaha. Lu Wanhao sangat puas dengan keterkejutan semua orang. Dia memandang Lu Wanian dan bertanya sambil tersenyum, di mana saudara laki-laki kedua? Berapa lama? Lu Wanian tersenyum dan berkata, saya baru saja pergi ke kamar mandi, dan saya akan segera datang. Mengenakan seragam pertempuran dengan beberapa bintang tergantung di pundaknya, seorang pria parubaya yang perkasa dan agung melangkah ke atas panggung dari pintu samping. Kakak ketiga, kakak, aku terlambat. Kakak, kamu menyuruhku dan kakak ketiga untuk datang ke sini hari ini hanya untuk merencanakan ke depan. Lu Wanhao tersenyum dan mengangguk, ya, itu sangat berguna. Di aula, semua orang terkejut lagi. Seseorang berseru, ya Tuhan, itu Lu Wanli, Komandan Departemen Perang Handong. Dia ternyata adalah saudara kedua Lu Wanhao. 3 bersaudara dari keluarga Lu terlalu menakutkan. Di ketentaraan, 1 orang dalam politik. Kekuatan yang begitu kuat, kesabaran yang menakutkan, keluarga Lu memiliki rencana jangka panjang. Pantas saja Lu Wanhao masih membubarkan grup Nianqi yang didukung oleh para petinggi di 18 kota Handong. Pantas saja Lu Wanhao menduduki posisi orang terkaya di Jiangyang selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Ternyata inilah kekuatan sebenarnya dari keluarga Lu. Jika ketiga bersaudara dari keluarga Lu bersatu, mereka mungkin bisa bersaing dengan keluarga Handong Wang. Wajah Li Nianqi dan Su Qing jelek, tidak disangka kekuatan keluarga Lu tersembunyi begitu dalam. Baru hari ini Lu Wanhao memilih untuk mengekspos kedua adik laki-lakinya, hanya untuk menakut-nakuti para pembantu yang ditemukan Xiao Fan ini. Saya harap mereka tidak akan terintimidasi. Tidak ada yang bisa mengguncang seluruh dunia bisnis Handong kecuali keluarga Wang. Namun, kekuatan gabungan para petinggi dari kota Handong ke-18 sudah cukup untuk menantang mereka. Namun, jika Lu Wanian dan Lu Wanli ditambahkan, kekuatan keluarga Lu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa mereka lawan. Namun, kekhawatiran Li Nianqi sama sekali tidak perlu. Meskipun Chu Tianxiong dan yang lainnya juga terkejut dengan kekuatan sebenarnya dari keluarga Lu, setelah melihat metode Qin Fan, kekuatan dan kekayaan dunia sekuler, dibandingkan dengan kekuatan Qin Fan, seperti kembang api setelah kemegahan sesaat, hanya abu tetap. Kekuatan Qin Fan adalah kekuatan yang sebenarnya. 100 tahun kemudian, semua kekuasaan, kekayaan, ketenaran dan kekayaan akan kembali menjadi debu. Dan Qin Fan masih tersenyum bangga. Li Fengcheng mencibir dengan penuh kemenangan, menatap Qin Fan dan berkata, Nak, meskipun kamu sangat baik, kamu tidak layak untuk bertarung dengan kami. Tanpa khawatir.
Li Fengcheng tampak seperti pemenang, seolah memberi sedekah. Kedua kakak beradik dari keluarga Lu juga terlihat bangga. Bahkan jika Anda memanggil orang-orang besar ini dari tempat lain untuk mendukung Anda, lalu kenapa? Di hadapan kekuatan absolut keluarga Lu, orang-orang ini rentan. Lu Wanhao tanpa ekspresi, melirik Chu Tianxiong dan yang lainnya, dan berkata dengan tenang, semuanya, jika kamu mundur sekarang, Lu dapat bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena tidak bermoral. Chu Tianxiong dan yang lainnya sedikit terkejut. Jika Anda mengatakan Anda tidak takut, itu pasti bohong, lagi pula, gengsi keluarga Lu ada di sana. Jika mereka benar-benar dibenci oleh keluarga Lu, kehidupan mereka pasti akan sulit ke depannya. Namun, ancaman Lu Wanhao jelas tidak seberapa dibandingkan dengan konsekuensi mengkhianati Qin Fan. Menyinggung Lu Wanhao, mungkin itu hanya kehidupan yang buruk. Tetapi jika mereka mengkhianati Qin Fan, mereka bahkan tidak akan mengalami kesulitan. Lin Yanqi di sebelahnya tampak gugup dan diam-diam berdoa di dalam hatinya, tunggu, semua orang harus berdiri teguh. Jika tembakan besar ini mengkhianati, maka semuanya akan berakhir. Hehe, ini sangat meriah. Jika aku tahu, aku akan datang untuk berpartisipasi dalam setiap konferensi 10.000 pedagang. Dengan tawa yang berani, Kong Yut, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang belum pudar, diikuti oleh Wang Yukun dengan setelan jas, melangkah pergi masuk.